Kali ini kita akan bahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi larutan elektrolit dan non-elektrolit itu dibedakan dengan adanya ion-ion dalam larutan. Ketika larutan elektrolit itu adalah larutan di mana bisa menghantarkan arus listrik. Lah, mengapa dia bisa menghantarkan arus listrik? Karena dalam larutan tersebut zatnya atau senyawanya bisa terurai menjadi ion-ionnya. Misalkan saja di sini saya punya garam NaCl. Garam NaCl di sini kalau dalam bentuk padatannya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik karena masih dalam bentuk molekulnya ya, dalam bentuk persenyawaan. Namun ketika dilarutkan dalam air maka senyawa tersebut akan terurai, akan terdisosiasi menjadi partikel yang lebih kecil-kecil dan kemudian akan terurai, terionisasi menjadi ion-ionnya. Ion-ion yang berupa apa? Yaitu berupa kation Na dan anion Cl-, ya. Nah, di sini apa bedanya ketika di sini adalah larutan non-elektrolit ya? Ketika larutan itu adalah larutan elektrolit, maka larutan tersebut tidak mengantarkan arus listrik. Kenapa tidak bisa mengantarkan arus listrik? Hal ini dikarenakan meskipun dalam larut atau dalam dilarutkan dalam suatu pelarut, dia masih dalam bentuk molekul-molekulnya, tidak bisa kemudian terionisasi ya. Berbeda dengan ketika dia larutan elektrolit ya, meskipun dia terionisasinya adalah sebagian, maka ia mesti bisa menghantarkan arus listrik. Bedanya hanyalah ketika dia adalah larutan elektrolit kuat, maka dia cukup besar ya, nyala lampunya ini. Nyalanya sangat terang. Tapi kalau dia adalah larutan elektrolit lemah karena dia adalah terionisasi hanya sebagian, ya, maka nyala lampunya hanya redup. Ya, berbeda ketika larutan itu adalah larutan yang non elektrolit. Karena dia ketika dilarutkan dalam pelarut, dia masih dalam bentuk molekul-molekulnya. Maka di situ tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya. Berikutnya di sini ini adalah beberapa contoh larutan elektrolit yaitu HCl, kemudian CH3COH. HCl di sini adalah larutan elektrolit kuat ya, termasuk asam kuat. Sedangkan CH3COH termasuk larutan elektrolit lemah di mana dia hanya sebagian yang terionisasi ya. CH3COH termasuk dalam asam lemah ya. Kita lihat dalam contohnya ada dua beker gelas ya, di mana beker gelas ini ada NaCl yang terlarut ya. Ketika dia terlarut maka otomatis Na ini akan terurai ya menjadi kation. Nah, kemudian Cl juga di sini menjadi anion. NaCl akan terurai menjadi ion-ionnya. Ada kation Na dan ada anion Cl-. Nah, berbeda ketika saya punya larutan gula atau larutan glukosa ya. Ternyata larutan glukosa di sini ketika saya larutkan dalam air maka medium air ini tidak kemudian bisa memecah atau mengurai menjadi ion-ion tapi masih dalam bentuk molekul ya. Molekul gula. Begitu juga dengan kalau saya punya etanol, kemudian saya punya larutan urea, tetap dia bentuknya adalah dalam bentuk molekul ya. Nah, sekarang menurut Svante August Arrhenius ya, kenapa sih larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Hal ini dikarenakan larutan tersebut yang mengandung atom-atom atau kumpulan atom itu bermuatan listrik yang bergerak bebas. Kita lihat dalam gambar di sini ya. Saya punya di sini adalah HCl ya, ada HCl. Sebentar. HCl ini kemudian kalau dalam pelarut ya HCl maka akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, muatan kation dan anion ini akan bergerak bebas dalam larutan ya, bergerak bebas. Nah, ketika dikasih beda potensial, ya ini adalah beda potensial, ada elektroda katoda dan ada elektroda anoda, ya. Di mana untuk Cl- ini dia akan bergeraknya adalah menuju kepada anoda, ya. Tapi kalau yang H+ dia bergeraknya adalah kepada katoda, ya. Ada gaya tarik menarik di mana plus dan minus, ya. Kalau yang H+ di sini bergeraknya adalah ke katoda.
Kemudian yang Cl- dia bergeraknya adalah ke anoda. Nah, di sini kita lihat dia bergerak bebas ya, bergerak bebas dalam suatu pelarut, bergerak acak dan menyebar. Nah, ketika di sini ternyata ion yang bermuatan negatif ini bergerak menuju kepada anoda, ya. Jadi Cl- ini bergeraknya kepada anoda, sedangkan yang H+ ini bergeraknya adalah kepada yang katoda. Nah, aliran inilah yang kemudian menyebabkan larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik ya. Jadi ada daya tarik menarik antara kation sama anion dengan elektrodanya. Berikutnya di sini ini adalah sumber ion dalam larutan. Ada senyawa ion dan ada senyawa kovalen. Ya, senyawa ionik berarti di sini artinya kita lihat dia memiliki ikatan ionik ya. Nah, ketika dalam padatan maka dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Misalkan saja di sini saya punya NaCl, kemudian saya punya NaOH. Ketika dalam bentuk padatan ya, dalam fasa solid, begitu juga dengan NaCl dalam bentuk fasa solid, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik ya karena ion-ionnya terikat kuat satu sama lainnya. Namun ketika di sini saya larutkan dalam air, baik itu NaCl maupun NaOH, ya misalkan saja saya punya NaOH, saya larutkan begitu garam NaOH ini dalam medium air, ini dalam bentuk solid, saya larutkan dalam air, maka dia akan terionisasi. Terionisasinya adalah menjadi Na+ dan OH-, ya. Nah, kation dan anion. Nah, inilah yang menyebabkan karena dia bermuatan ya, bermuatan kation dan anion, maka otomatis bisa mengantarkan arus listrik ketika dikasih beda potensial ya. Nah, berbeda ketika saya punya di sini senyawa kovalen, ternyata senyawa kovalen bersama yaitu meskipun dia dalam bentuk padatan, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik ya. Tapi kalau dalam bentuk larutan karena terlarut ya, dia bisa menghantarkan arus listrik meskipun hanya sebagian saja yang terurai ya. Terdisosiasinya hanya sebagian saja. Nah, HCl dan NH3 di sini merupakan senyawa kovalen, berarti ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, kita lihat di sini. Misalkan saja saya punya NH3 ya. NH3 karena ikatannya adalah ikatan kovalen, maka di sini ini ada sebanyak H3 kali dan kemudian memiliki atom pasangan elektron bebas ya. Begitu juga dengan saya punya HCl, karena HCl ini merupakan senyawa kovalen, maka ikatannya juga ikatan kovalen. Nah, mana ini adalah ikatan kovalen dari Cl. Dia memiliki di sini ada sebanyak 6 atom bebas ya untuk Cl dan 1 atom berikatan dengan H ya. Nah, itu adalah senyawa kovalen. Jadi kalau senyawa kovalen di sini karena dia terdisosiasinya adalah sebagian saja dalam pelarut air, maka dia hanyalah bisa menghantarkan arus listrik dengan nyala lampunya adalah redup saja. Tetapi ketika senyawa ion ini memiliki terdisosiasinya adalah sempurna dalam medium air, maka artinya ia akan terionisasi secara sempurna menjadi ion-ionnya, baik itu kation sama anion, maka dia pasti akan menghantarkan arus listrik yang sangat kuat. Dan ketika dikasih indikatornya adalah lampu, maka lampunya adalah nyalanya terang. Ya. Berikut yang di sini ini adalah beberapa contoh elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contoh dari elektrolit kuat sekarang. Ada NaOH, ada KOH, ada SrOH 2 kali, ada BaOH 2 kali. Kita lihat SrOH 2 kali dan BaOH 2 kali. Apa bedanya dengan NaOH sama KOH? Kalau NaOH sama KOH saja, maka di sini terurainya karena muatannya hanya satu, yaitu NaOH terurainya menjadi Na+ dan OH- ya. Kalau saya punya SrOH 2 kali di sini SrOH 2 kali, maka otomatis di sini memiliki muatannya berbeda. Sr itu golongan 2A, maka memiliki muatan sebanyak 2+. Dan kemudian di sini karena OH ini memiliki muatannya adalah anion 1, maka untuk membentuk senyawa yang netral ya, ini membentuk senyawa yang netral membutuhkan sebanyak 2 OH, maka 2 OH-
Ya, begitu juga dengan BaOH 2 kali ya, BaOH 2 kali. Maka di sini butuh sebanyak Ba sebanyak 2 kali karena betul sebanyak OH 2 kali karena Ba memiliki muatan 2 plus ya. Di sini ada OH 2 min, 2 OH min. Nah, sama halnya dengan yang tadi saya jelaskan bahwasanya ketika dalam bentuk padatan dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, tapi kalau dalam bentuk larutan karena sudah terurai menjadi ion-ionnya, maka otomatis bisa menghantarkan arus listrik ya. Kita lihat di sini elektrolit lemah. Apa bedanya elektrolit lemah sama elektrolit kuat? Kalau larutan elektrolit kuat tadi dia terdisosiasinya adalah sempurna ya, sehingga memiliki derajat disosiasinya adalah bisa 1 ke atas ya. Tapi kalau misalkan elektrolit lemah di sini dia hanya terurainya atau terdisosiasinya adalah hanya sebagian saja. Bisa berupa basa lemah, bisa berupa asam lemah atau garam-garaman yang sukar larut. Kalau garam-garaman yang punya kelarutannya tinggi misalkan saja dengan NaCl, pasti otomatis dia menjadi elektrolit yang kuat karena kelarutan tinggi. Kalau kelarutan tinggi maka terurainya adalah sempurna ya. Tapi kalau garam-garaman di sini, garam-garaman yang sukar larut ini, karena dia ada yang mengendap, ya artinya dia tidak bisa terurai secara sempurna, hanya sebagian saja, maka otomatis dia hanya bisa membuat nyala lampu itu redup ya, karena merupakan elektrolit yang lemah, terurainya hanya sebagian saja. Nah, saya punya di sini ada AgCl, ada CaCrO4. Di sini merupakan garam-garaman yang sukar larut. Ya, kelarutannya itu cukup rendah. Ya, kita sudah belajar mengenai kelarutan di minggu yang lalu. Tapi kalau asam lemah di sini sama halnya dengan asam lemah, HF, H2S, kemudian HCN, asam sianida, kemudian juga basa lemah yaitu NH3 amonia, kemudian juga ada COOH 2 kali, ada FeOH 3 kali. Ini termasuk basa-basa lemah. Kalau demikian maka otomatis dia termasuk elektrolit yang lemah ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Apa bedanya sih antara disosiasi sama ionisasi? Kalau disosiasi artinya dia adalah terurai, terpecah ya, terbreakdown menjadi yang lebih kecil-kecil senyawa tersebut ya. Nah, kalau ionisasi adalah kalau dia terionisasi menjadi untuk ion-ionnya atau terurai menjadi ion-ionnya. Jadi kalau disosiasi itu lebih umum ya, tapi kalau ionisasi lebih spesifik ya. Jadi ionisasi ini masuk dalam golongan dari disosiasi ya. Jadi kalau disosiasi itu lebih umum, maka kalau ionisasi adalah lebih spesifik ya. Nah, di sini jika derajat ionisasinya adalah nilainya kurang dari 1 atau antara 0 sampai dengan kurang dari 1, maka dia termasuk elektrolit yang lemah ya. Tapi jika di sini nilai derajat ionisasinya adalah lebih dari sama dengan 1, maka termasuk terjadi ionisasi secara sempurna sehingga dinamakan sebagai larutan elektrolit yang kuat. Ya, tapi kalau nilainya adalah di bawah 0, maka atau 0 saja, maka otomatis dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Ya. Nah, untuk mengetahui derajat ionisasi bagaimana, maka bisa dihitung dengan cara jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini. Bila diketahui suatu reaksi sebagai berikut, ya dari reaksi di atas ini adalah reaksi dari asam cuka atau asam asetat. Ketika menuliskan reaksinya maka harus sempurna, yaitu ada tanda panahnya di mana CH3COOH ini adalah asam asetat atau asam cuka ya. Ketika dia terionisasi maka dia menjadi CH3COO- ditambah dengan H+ ya. Nah, ini adalah muatan anion dan ini adalah muatan kation. Sama-sama memiliki satu ion ya. Ketika sudah sama jumlah ionnya maka sudah menjadi netral ya. Nah, ketika mula-mulanya ada 2 mol, ini adalah mula-mula. Mula-mulanya sebanyak 2 mol asam asetat. Kemudian ketika dilarutkan dalam air, ia menghasilkan ion sebanyak 0,5 mol
untuk H+ berarti sini reaksi gitu ya. Kita tuliskan reaksi ada sebanyak 0,5 mol untuk H+, maka kita ditanya berapa sih jumlah CH3COH yang terurai. Nah, ternyata kita lihat di sini berapa di sini nilainya. Kira-kira dari reaksi ini kan ada mula-mula, ada reaksi, ada setimbang atau sisa kan gitu ya. Kita lihat di sini. Ini koefisiennya berapa? Sama-sama satu seluruhnya ya. Ini 1, ini juga 1, ini juga 1. Karena yang diketahui adalah yang terurai dari H+, yaitu sebanyak 0,5, maka kalau untuk menentukan berapakah jumlah ion atau jumlah CH3COH yang terurai di sini, ya berarti pada posisi ini kan nilainya sama dengan 1, ini juga 1, berarti 1 dibagi dengan 1 dikalikan dengan 0,5 ya, sehingga nilainya adalah CH3COH yang terurai adalah sama dengan 0,5 mol. Nah, sekarang jika ditanya berapa sih derajat ionisasinya, maka derajat ionisasi itu adalah persamaannya jumlah mol CH3COH yang terurai, ini yang terurai ya. Kemudian dibagi dengan jumlah mol CH3COH mula-mula, berarti ini mula-mula. Maka nilainya adalah sama dengan 0,5 mol dibagi dengan 2 mol. Ini tidak ada satuan ya. Sama dengan berapa? Yaitu 0,25 ya. Karena mol dibagi mol habis ya. Ini tidak ada satuan. Nah, itu adalah ketika kita menentukan derajat ionisasi suatu zat. Nah, karena di sini nilainya adalah 0,5, maka otomatis larutan CH3COH dikatakan sebagai larutan apa? Larutan elektrolit Lemah. ya, karena nilainya adalah antara 0 sampai dengan kurang dari 1 ya. Berikutnya di sini ada pertanyaan lagi. Jika suatu basa dengan rumusnya adalah LOH 2 kali, bila dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi sesuai dengan reaksi berikut, yaitu LOH 2 kali menghasilkan L2+ ditambah dengan 2OH-. Kita tuliskan di sini ya biar lebih mudah. Di sini ada LOH 2 kali menjadi L+, L2+ ditambah dengan 2OH-. Kira-kira koefisiennya sama apa enggak? Enggak. Tidak sama ya. Yaitu di sini 1, koefisiennya ini 1, ini 2 ya. 2. Kemudian ini setimbang kan gitu ya. Kita lihat di sini. Jika mula-mula LOH 2 kali itu adalah sebanyak 2 mol, ini berarti kita tuliskan sebanyak 2 mol ya. Kemudian derajat ionisasinya adalah sebesar 0,3, berarti nilai alfanya adalah sama dengan 0,3. Dengan rumus alfa itu adalah mol yang terurai, kan gitu ya, terurai dibagi dengan mol mula. Maka di sini ketika alfanya sama dengan 0,3 dan mula-mulanya adalah sama dengan 2 ya, di sini 2 mol, maka otomatis mol yang terurainya sama dengan berapa? 0,6. 0,6 ya, yang A ini adalah sama dengan 0,3 dikali dengan 2 sama dengan 0,6. Berarti saat dia bereaksi LOH 2 kali ini memiliki jumlah sebanyak 0,6 mol kan begitu ya. Nah, berikutnya sekarang berapakah jumlah mol ion L2+ yang terbentuk? Berarti yang ditanya adalah ini ya. Yang terbentuk ini berapa kira-kira? Ini sama enggak koefisiennya? Beda. Sama. Ya, sama-sama 1 ya. Oh iya. Ini ya, 2 ini miliknya ini. Nah, 1 ini sama-sama 1, berarti otomatis nilai dari L2+ yang terbentuk adalah 0,6 ya. 0,6. Kemudian kalau ditanya berapa sih jumlah ion OH- yang terbentuk?
0,3. 0,3. Kita lihat di sini, ini 2 ya. Ini 2. Lebih besar apa lebih kecil? Kalau ini setengah maka otomatis setengah 0,3. Kalau ini 2 maka berapa? 1,2. 1,2. Nah, ini kan 2 kali lipatnya dari L2 plus atau 2 kali lipatnya dari LOH 2 kali kan gitu ya. Nah, sekarang jika jumlah mol LOH 2 kali yang tersisa setelah terionisasi itu berapa dalam reaksi ini, maka otomatis tinggal hitung saja, yaitu 2 dikurangi dengan 0,6 mol ya. Maka sama dengan 1,4. 1,4. ya. Bisa ya? Bisa diikuti? Bisa, oke. Sekarang, bagaimana dengan kekuatan ionnya? Ya, kekuatan ionnya. Ini mohon maaf, ini salah ya. Ini salah ini. Dalam PPT-nya ini terbalik ya. Ini 0,6. Ini juga 0,6. Sekarang kekuatan ion. Kekuatan ion, ya kita lihat. Bila mana ada suatu senyawa ketika dia terurai, maka akan menjadi ion-ionnya, baik itu kation sama anion. Ya. Nah, ketika larutan elektrolit itu memiliki ion yang bermuatan itu lebih dari 1, maka otomatis dia akan mempengaruhi terhadap nilai dari koefisien aktivitasnya. Ya. Bagaimana? Kita lihat. Antara saya punya larutan misalkan ada NaOH sama MgOH 2 kali. Bagaimana reaksinya di sini kalau NaOH menjadi Na+, OH-. Ya, kalau MgOH maka menjadi Mg2+, plus 2OH-. Kira-kira muatannya sama nggak jumlahnya? Beda. Ionnya hanya 1 ion, masing-masing 1, maka jumlahnya ada 2 ya. Kalau kita bandingkan di sini, jumlah muatan untuk Mg2+ dan OH- hanya 1, maka jumlahnya ada 3. Semakin besar jumlah muatannya, maka semakin besar pula kekuatan ionnya. Kita lihat saja di sini. Kalau saya punya ternyata di sini adalah konsentrasinya adalah sama-sama 0,5 ya. Misalkan saja 0,5. Maka otomatis kekuatan ionnya juga otomatis berbeda. Karena di sini memiliki muatan yang berbeda. Kalau saya tanyakan berapa kekuatan dari NaOH, maka otomatis tinggal dihitung saja, yaitu setengah kali jumlah, ini sigma ya, jumlah. Sigma itu jumlah dari konsentrasi I dikalikan dengan Z. Ya, Z itu adalah muatan ion pada zat elektrolit. Ketika di situ ada NaOH, maka di situ misalkan saja Na+ ini muatannya berapa? 1. OH- muatannya berapa? Yaitu juga 1. Maka dikalikan dengan masing-masing konsentrasinya. Maka konsentrasi dari NaOH itu kan sebanyak 0,5. Maka 0,5 dikalikan dengan 1. Ya, dipangkatkan 2 ditambah dengan 0,5 pangkat dikalikan dengan 1, yaitu muatan dari OH- dipangkatkan 2. Nah, kan berarti seperti ini ya. Maka jumlahnya adalah sama dengan 0,5 kalikan dengan 1 tetap 0,5 ya. Begitu juga dengan ini 0,5 ya. Maka akan berbeda kalau saya punya di sini adalah MgOH 2 kali ya. Maka otomatis setengah kalikan jumlahnya di sini adalah 0,5 kali 2 kan gitu ya. Pangkat 2 ditambah dengan 0,5 kali dengan 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 ya. Berarti ini setengah dikalikan dengan ini 0,5 kali dengan 4 ditambah dengan 0,5. Lebih besar yang mana antara MgOH 2 kali sama NaOH? MgOH 2 kali. Otomatis sini artinya ketika suatu larutan elektrolit itu memiliki muatan yang lebih besar daripada 1, maka pasti otomatis dia berpengaruh. Semakin besar muatannya, maka semakin besar pula kekuatan
ionnya ya. Berikutnya di sini kita lihat pada konsentrasi yang tinggi di sini saya punya di sini adalah misalkan saja saya gambarkan ada sebuah beker gelas ya. Udah pernah lihat beker gelas ya? Kalau kalian praktikum di lab waktu SMA pernah megang beker gelas enggak? Nah, Pernah. Dengan konsentrasi misalkan saja saya punya nih adalah NaCl ya. 0,5 konsentrasi molaritas. Kemudian saya punya NaCl 1 molaritas. Kira-kira besar mana 0,5 sama 1? Lebih besar yang Satu. kalau lebih besar yang satu maka muatan kation dan anionnya lebih banyak yang mana? NaCl dengan satu. satu. NaCl dengan muatan 1 molaritas. Semakin banyak di sini maka otomatis gaya tarik dan gaya tolaknya lebih cenderung lebih besar yang mana? Lebih besar. NaCl dengan 1 mol. Iya, karena di sini otomatis kan muatan kation dan anionnya kan semakin banyak, otomatis kemungkinan dia terjadi gaya tolak atau gaya tariknya juga semakin besar ya, karena letak ion-ionnya kan semakin berdekatan nih. Ya. Anggap saja kalau kalian dalam satu ruangan ada 10 orang dengan ada 5 orang, kemungkinan kalian berdekatan, saling berdekatan lebih besar yang mana? Otomatis yang 10 orang. 10 orang. Besar. Begitu juga gaya tolak yang terjadi. Lebih kemungkinan kalau kalian bertengkarnya otomatis dengan lebih sering ya ketika dengan jumlah yang lebih banyak tadi kan begitu ya kalau kita logikakan dengan manusia misalkan begitu. Nah, begitu juga dengan ternyata muatan kation dan anion ternyata semakin besar konsentrasinya maka karena muatan kation dan anion ini juga semakin besar pula maka kemungkinan gaya tarik pun juga semakin besar dan gaya tolak pun juga semakin besar karena letak ion-ionnya juga semakin berdekatan ya. Nah, karena adanya gaya tarik antar ion ya, dan kemudian antara ion dengan lingkungan atmosfer ionik maka koefisien aktivitas elektrolit itu mengalami penurunan ya. Maka pengaruh ini terjadi lebih besar pada ion-ion yang bermuatan tinggi dan pada pelarut dengan konstanta dielektrik lebih rendah di mana interaksi elektrostatiknya menjadi lebih kuat. Lah, untuk mengetahui bagaimana sih nilai dari koefisien aktivitas maka kita rumuskan dengan sigma Y plus, ini adalah sigma plus minus, ya log sigma plus minus, yaitu sama dengan A kalikan dengan muatan kation dikalikan dengan muatan anion dikalikan dengan kekuatan ionnya pangkat setengah. Ya. Misalkan saja saya punya di sini adalah larutan CaCl2 dengan konsentrasinya adalah sebesar 0,05 molar. Ini adalah konsentrasi yang sangat rendah ya. Konsentrasinya sangat rendah. Nah, pada suhu 25 maka tentukan dulu berapa jumlah kekuatan ionnya. Nah, karena diminta untuk menghitung kekuatan ion maka kalian tentu harus mereaksikan terlebih dahulu untuk mengetahui berapa besar muatannya, maka CaCl2 ketika dia dilarutkan dalam air maka akan menjadi Ca2+ dan 2Cl- ya. Nah, ini muatannya yaitu dari Ca dan ini muatan dari Cl. Nah, maka di sini karena konsentrasinya adalah sangat rendah yaitu 0,05 molaritas dikalikan dengan muatan dari Ca yaitu 2, ini 2, ditambah dengan konsentrasinya yaitu 0,05, dikalikan dengan 1 ini adalah berapa muatan dari Cl-, yaitu sama dengan 1, dipangkatkan 2, maka nilai dari kekuatan ionnya adalah sama dengan 0,0125. Ya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sih nilai dari koefisien aktivitasnya, maka log sigma plus minus
min A, ini A tetapannya adalah 0,509 dikalikan dengan muatan dari kation, muatan anion dikalikan dengan dari kekuatan ion pangkat setengah, ya. Maka nilainya adalah sama dengan log sigma plus minus adalah sama dengan min 0,359. Kalau sigma saja atau koefisien aktivitas saja maka sama dengan 0,444, ya. Kalau kalian menghitung pakai kalkulator begitu langsung shift log saja, ya. Itu untuk mengetahui kekuatan ion dan aktivitas ion pada larutan elektrolit, ya. Nah, berikutnya adalah sifat larutan dilihat dari sifat koligatif larutannya. Apa bedanya kalau kita bicara mengenai sifat koligatif larutan, ya. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis zat yang terlarut, tapi hanya bergantung pada banyaknya zat yang terlarut. Kalau tadi di larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, maka kedua-duanya mempengaruhi baik itu jenis zat yang terlarut maupun dari konsentrasinya, ya, karena konsentrasi pasti akan mempengaruhi dari nilai kekuatan ion, baik itu juga dengan koefisien aktivitasnya. Namun kalau di sifat koligatif larutan di sini dia tidak tergantung pada jenis zat yang terlarut, ya, apakah itu larutan misalkan elektrolit kuat atau larutan elektrolit lemah atau larutan non elektrolit, tapi di sini hanya bergantung pada apanya, pada jumlah zat yang terlarut. Tapi kita lihat dulu, ya, kalau misalkan ingin mengetahui bagaimana perubahan atau penurunan titik beku atau kenaikan titik didih, maka apakah itu larutan elektrolit atau elektrolit, maka kita lihat nanti ada faktor Van Hoff yang berpengaruh. Ketika larutan itu adalah larutan elektrolit, maka kita cari faktor Van Hoff-nya berapa, ya. Nah, kita cek dulu. Yang pertama, apa saja sih sifat larutan, sifat koligatif larutan? Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, ya. Jadi tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu, ya. Jika di sini penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan ternyata tekanan uapnya semakin menurun, ya. Apa yang menyebabkan? Ternyata di sini karena zat yang terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, ya, sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Kita lihat dari gambar ini. Ini misalkan saja ada 2 buah tabung, ya. Tabung ini berisi pelarut dan kemudian berisi suatu larutan. Artinya larutan itu adalah ada zat yang terlarut dalam suatu pelarut. Nah, ketika tabung ini hanya berisi suatu pelarut saja, tidak ada zat yang terlarut, ternyata dia mudah sekali menguap, ya. Maka tekanan uapnya juga semakin besar, ya. Tapi kalau misalkan saja ternyata saya tambahkan di sini, ada zat yang terlarut, ya, baik itu apapun saja. Ternyata dia tekanan uapnya semakin menurun, ya. Tekanan uapnya semakin menurun. Kenapa demikian? Ternyata kecepatan pelarut untuk menguap di sini ditahan atau dikurangi karena ada bagian-bagian dari zat yang terlarut ini, sehingga dapat menurunkan tekanan uap dari suatu larutan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah titik didih. Kenaikan titik didih. Ternyata kalau saya punya pelarut murni dengan suatu larutan di mana larutan itu adalah campuran antara pelarut murni dan zat yang terlarut, ternyata titik didihnya itu semakin naik, ya. Artinya di sini kalau saya punya pelarut atau air itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, ya. Tapi kalau saya campurkan, saya tambahkan ada suatu zat tertentu dalam pelarut tersebut, dalam air tersebut, maka otomatis titik didihnya itu semakin naik, ya. Tidak lagi 100, bisa 110, 105 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui di sini berapa sih perubahan titik didihnya, maka di sini digunakan rumus yaitu delta TB atau delta temperatur boiling sama dengan konstanta boiling kalikan dengan molaritas.
Tapi kalau di situ ternyata larutan atau zat yang terlarut yang ditambahkan itu adalah merupakan zat yang elektrolit, maka otomatis di sini delta TB atau delta temperatur boiling sama dengan konstanta boiling kalikan dengan molalitas kalikan dengan faktor Van Hoff atau I. Nah, ini adalah I kecil, ini I kecil merupakan faktor Van Hoff-nya. Kita lihat dari grafik ini ya. Grafik ini atau diagram ini merupakan diagram fasa senyawa murni atau air ya, pelarut murni. Di mana di sini ini merupakan batas fasa antara padat dengan gas. Kalau di sini ini namanya adalah titik triple. Titik triple itu apa sih? Yaitu titik di mana terjadi pertemuan antara potensial kimia padatan atau solid itu sama dengan nilai dari potensial kimia liquid sama dengan potensial kimia gas ya. Nah, kemudian di sini pada titik triple ini berarti ketiga fasa itu hadir secara bersamaan, baik itu padatan maupun cairan maupun gas terjadi bersama-sama. Tapi kalau misalkan di sini ini adalah batas fasa antara padatan dan cairan. Artinya ketika terjadi pertemuan ini adalah di mana terjadi keseimbangan antara potensial kimia solid dan potensial kimia liquid. Nah, ketika terjadi pertemuan di situ atau terjadi keseimbangan di situ, maka di sini dinamakan sebagai titik leleh. Ya, ini titik leleh. Ini adalah titik leleh ya. Titik leleh itu sama dengan titik bekunya. Titik bekunya berapa? Maka titik beku air itu adalah sama dengan 0 derajat Celcius. Begitu juga titik lelehnya berapa? Ternyata titik lelehnya adalah sama, yaitu 0 derajat Celcius. Jadi air itu mulai membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mulai mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ketika dia beku sempurna, artinya pada posisi itu ya berarti dia transisi. Sebagian mencair, sebagian membeku. Tapi kalau di bawah suhu 0 artinya minus gitu ya, misalkan minus 15, minus 10, maka otomatis sudah membeku keseluruhan. Begitu juga ketika di atas suhunya adalah 0, maka sudah mencair keseluruhan ya. Nah, begitu juga di sini, ini adalah batas fasa antara cairan dan gas. Ya, jadi di sini terjadi keseimbangan antara potensial kimia liquid dan potensial kimia gas. Nah, pada batas fasa ini, ketika tekanannya adalah tekanan 1 atmosfer, jadi ini adalah tekanan 1 atmosfer ya, yaitu suhu beku, dan suhu lelehnya adalah sama dengan 0 ketika tekanannya adalah 1 atmosfer ya. Begitu juga dengan pada saat titik didih. Pada saat titik didih dengan tekanan 1 atmosfer, maka pelarut murni atau air itu memiliki titik didih adalah sama dengan 100 derajat Celcius. Jadi di sini ini adalah titik didihnya ya, pada garis ini merupakan titik didihnya. Nah, tergantung di sini tekanannya berapa. Kalau tekanan lebih dari 1 maka otomatis semakin naik ya, semakin naik suhunya. Kalau di bawah tekanannya adalah di bawah 1 maka suhunya otomatis semakin menurun kalau dia mau menguap ya. Nah, kira-kira di sini bagaimana ketika pelarut murni ini saya tambahkan dengan zat yang terlarut, misalkan ada zat X begitu ya, otomatis dia berubah. Tidak lagi sama dengan pelarut murni. Ternyata titik triple-nya ini semakin menurun. Ya, titik triple-nya semakin menurun. Begitu juga ternyata dia membeku, semakin juga titik bekunya ini semakin turun ya. Ketika dia sudah ditambahkan zat yang terlarut. Tapi jika
titik didihnya dia semakin naik, ya, dia semakin naik, tidak lagi 100 tapi lebih dari itu. Tapi kalau di sini titik bekunya dia semakin menurun, bisa sampai dengan -10, -15 dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah diagram fasa pelarut murni atau air zat murni. Ya. Berikutnya adalah bagaimana dengan penurunan titik beku. Jadi bagaimana yang saya jelaskan tadi, ketika ditambahkan zat yang terlarut dalam suatu larutan menyebabkan titik bekunya semakin turun. Ya. Nah, kita lihat bagaimanakah untuk menentukan perubahan titik bekunya, di mana titik beku itu adalah sama dengan titik fusionnya atau titik lelehnya, maka delta TF itu adalah sama dengan konstanta fusion kalikan dengan molalitas. Kalau di situ adalah termasuk dari larutan elektrolit, maka delta TF sama dengan KF kalikan dengan molalitas kalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, tinggal dicari faktor Van Hoff-nya berapa. Nah, berikutnya adalah tekanan osmosis. Apa sih tekanan osmosis itu atau apa sih osmosis itu? Yaitu peristiwa lewatnya molekul pelarut menembus membran semi permeabel dan masuk ke dalam suatu larutan. Ya, jadi di sini kalau saya punya ini adalah suatu tabung U ya, ini tabung U namanya. Di sini ada suatu membran semi permeabel. Ya. Kemudian ini adalah pelarut, ini molekul-molekul pelarutnya. Ya, ini molekul-molekul pelarutnya. Dia akan menembus semi permeabel atau membran semi permeabel ini menuju kepada larutan ini. Nah, kemudian ketika saya berikan tekanan, ya, ketika saya akan berikan tekanan, maka ternyata tekanan ini, tekanan osmosis ini membuat ternyata terjadi perubahan ketinggian ya dalam larutan tersebut. Ya. Ternyata di sini yang awalnya ini adalah misalkan saja adalah H1 menjadi H2. Nah, sehingga di sini ini berubah ya ketinggiannya sebesar delta H. Nah, tekanan osmosis larutan itu adalah tekanan yang harus diberikan pada larutan untuk mencegah terjadinya osmosis. Ya, untuk menentukan berapa sih besar tekanan osmosis itu, maka sama halnya dengan untuk menentukan dari persamaan gas ideal, yaitu di mana V itu adalah sama dengan N kalikan dengan R kalikan dengan T, maka untuk mencari P saja, di mana P itu adalah tekanan, sama dengan N kalikan dengan R kalikan dengan T dibagi dengan V. Nah, N dibagi dengan V inilah yang kemudian sebagai molaritas. Sehingga P saja itu adalah sama dengan molaritas M besar kalikan dengan R kalikan dengan T. Maka nilai dari tekanan osmosis itu adalah sama dengan M kalikan dengan R kalikan dengan T, yaitu M molaritas, R adalah tetapan gas ideal, dan T adalah suhu. Kemudian molaritas ini bisa kemudian diuraikan menjadi N dibagi dengan F, yaitu mol dibagi dengan volume. Ya, baik. Nah, berikutnya bagaimana untuk menentukan faktor Van Hoff-nya? Nah, maka perbandingan antara sifat koligatif larutan elektrolit yang terlihat dan hasil perhitungan dan persamaan. Untuk sifat koligatif larutan elektrolit, maka untuk menentukan nilai I itu adalah sama dengan sifat koligatif larutan elektrolit dengan konsentrasi M dibagi dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan konsentrasi M. Kita lihat dari nilai dari I sekarang. Untuk menentukan faktor Van Hoff-nya, apakah termasuk sebagai larutan elektrolit kuat atau ke larutan elektrolit lemah, jika larutan elektrolit kuat itu nilai dari derajat disosiasinya adalah mendekati 1, sedangkan untuk elektrolit lemah itu adalah antara 0 sampai dengan 1, maka untuk menentukan faktor Van Hoff-nya adalah I sama dengan 1 ditambah dengan jumlah muatannya N dikurangi dengan 1 dikalikan dengan derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Ya. Sekarang perhatikan dari soal berikut.
Jika sebuah larutan yang terdiri dari 2 gram NaOH dalam 100 gram air yang membeku pada suhu min 1,7 derajat Celcius, maka berapa faktor Van Hoff untuk larutan ini? Jika Kf airnya adalah 1,86 atau konstanta fusionnya air adalah 1,86. Dengan konsentrasi larutan adalah 0,5 molaritas dan titik beku normal untuk larutan dengan konsentrasi 0,5 adalah min 0,93 derajat Celcius. Kita lihat di sini. Ya, karena yang dicari adalah I, faktor Van Hoff dengan larutan elektrolit, yaitu NaOH ini adalah memiliki reaksi NaOH kalau dalam air, maka sama dengan Na plus ditambah dengan OH min. Ya. Kira-kira di sini kalau reaksinya adalah begini, maka muatannya adalah kationnya adalah 1, anionnya adalah negatif 1. Ya. Maka untuk menentukan faktor Van Hoff dari larutan ini, jika dilihat dari penurunan titik bekunya, maka penurunan titik beku itu adalah sama dengan Kf kalikan dengan molalitas kalikan dengan faktor Van Hoff. Ya. Dengan rumus dari molalitas, kita lihat rumus dari molalitas itu adalah sama dengan mol dibagi dengan kilogram pelarut. Kemudian, kalau mol sendiri itu apa? Mol sendiri itu adalah gram per mr. Ya. Sekarang kita lihat delta F-nya jika ada 2 gram NaOH dalam 100 gram air yang membeku pada suhu negatif 1,7 derajat Celcius, ya, maka di sini kan berubah. Yang awalnya adalah di sini min 0,93 derajat Celcius, maka penurunan titik beku normalnya adalah sama dengan 1,8, ya. Sehingga di sini 1,8 sama dengan Kf-nya adalah 1,86 kali molalitas. Molalitas dicari dulu kalikan dengan I yang dicari. Nah, maka di sini